Mira lulus ARITB tahun 79 dan pernah bekerja sebagai arsitek dan konsultan engineering. Kemudian lanjut studi dan lulus dari University of London tahun 89. Tapi kelihatannya passionnya Mira ini lebih ke bidang seni dan budaya ya Mir. Jadi sejak 2015, Mira adalah Ketua Umum Perkumpulan Warna Alam Indonesia yang disingkat Warlami. Nah, visi dari Warlami adalah melestarikan warisan budaya berdasarkan kearifan lokal dan juga pelestarian lingkungan, terutama dengan membangkitkan dan meningkatkan penggunaan pewarna dan serat alam di industri kerajinan nasional. Bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja melalui Kementerian Kebudayaan, Warlami dipercayakan melakukan pemetaan, pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, Bengkulu, Kalimantan Barat dan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, juga di Pulau Jawa. Daerah-daerah yang dijangkau itu sampai ke pedalaman yang tidak selalu mudah untuk dicapai. Nah, tahun 2004, Mira juga mendirikan NGO, yaitu Rumah Rakuji, untuk membantu perajin-perajin dari pedalaman-pedalaman di Indonesia agar bisa meningkatkan kualitas dan desain produk-produk mereka sehingga bisa diterima di dunia internasional dan mendapatkan Award of Excellence. Nah, pengalaman mengajukan produk-produk unggulan ini telah sukses sejak 2012 pada waktu Mira menjabat Sekjen Dekrannas atau Dewan Kerajinan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom. Salam kebajikan, namo buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat merayakan Trisuci, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Hari Paskah besok atau hari Minggu ya. Dan juga kepada teman-teman yang berpuasa, selamat berpuasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan apa yang kita inginkan dalam kehidupan dengan sebaik-baiknya. Ya, ini slide yang pertama nih. Saya santai aja nih sama teman-teman. Saya juga bingung apakah teman-teman kira-kira tertarik atau tidak. Tapi mudah-mudahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Next, Anissa. Jadi saya dalam kiprah perjalanan dalam pelestarian kain-kain ini, tentu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk datang, tetapi ini adalah merupakan sesuatu journey. Yang saya kadang-kadang berpikir journey ini sampai kapan, yang kayaknya tuh nggak ada ujungnya. Ya, saya harus bersyukur karena saya mendapatkan kesempatan ini. Saya awali saja dari mulai tadi yang disebutkan Gaby 2022. Sebetulnya Rumah Rakuji itu sudah saya bangun 2002, tapi belum kaitannya dengan kerajinan. Pada saat itu ada musik, kecapi suling, kesenian, dan kebetulan saya senang melukis dengan komunitas pelukis. Dan saya memang pada tahun 2004 saya bergabung dengan Dekrannas urusan kerajinan. Jadi urusan kerajinan itu 10 tahun saya sebagai pengurus, yang pada akhirnya juga saya jadi sekjen di periode kedua. Itu membawa saya, membangunkan saya untuk melakukan sesuatu lebih dalam. Karena sebagai pengurus Dekrannas, sekjen, memang dia house government. Kita nggak bisa terlalu melakukan apa-apa karena birokrasi juga. Dan itu, namun pada kesempatan saya menjadi sekjen, saya sudah mulai merasakan bahwa kalau kita mengangkat karya-karya dari para pejuang budaya di pedalaman itu amazing sekali karena mereka belum dikenal. Dan apalagi saya langsung mengangkat ke kelas Dewan Kerajinan Dunia sehingga 2012 sudah mendapatkan award buat komunitas perajin Ulap Doyo dari UNESCO.
Padahal di Indonesia belum gitu populer. Memang itu kelebihan dari kita, kekayaan budaya kita begitu banyak. Tetapi banyak juga karya-karya dari para pejuang budaya yang di pedalaman itu memang belum dikenal. Jadi belum termasyur seperti misalnya tenun geringsing dari Bali, tenun NTT dari Sumba dan sebagainya yang relatif lebih mudah dijangkau. Dan akhirnya bergulirlah semua aktivitas saya 2014. Di penghujung saya menjadi Sekjen Dekranasda, saya juga sudah menggolkan pengembangan dari kain-kain Kalimantan Timur. Tidak hanya itu, tetapi juga produk-produk serat alam. Dan setelah saya selesai itu, saya menjadi Ketua Umum Warlami. Tadi sudah disebutkan Gaby, disitulah saya mulai berkiprah. Dan saya menyadari sekali sebagai organisasi baru, itu kita nggak punya yang disebut apa, kita nggak punya apa-apa gitu. Kita nggak punya pengalaman. Uh, aku menyebutkannya gimana ya? Kita nggak punya kekayaan organisasi yang kita bisa ekspos. Yang kita miliki hanya tekad bahwa sesuatu misi, sesuatu yang kita bisa lakukan, at least sesuatu yang kita bisa sumbangkan secara nyata. Nah, inilah komunitas ini, bersama komunitas ini saya bergerak terus sehingga menghasilkan uh, apa achievement yang lumayan kalau menurut saya ya. 2018 itu uh, ada beberapa Award of Excellence yang bisa didapat baik dari serat alam maupun kain-kainnya. Juga melakukan riset dan penelitian. Meskipun saya arsitek, tapi ternyata bidang teknologi ya teman-teman dari bidang-bidang lain itu juga membantu. Cuman memang dalam hal ini saya tidak terlalu banyak uh, bergaul dengan anak ITB sendiri, tetapi dari Gama, dari Kementerian Perindustrian, dari Balai Besar Tekstil, Balai Besar Batik, dan sebagainya. Namun itulah yang membuat saya terus semangat, karena ternyata banyak sekali pendukungnya. Dan akhirnya terus bergulir, tentu di dalam kita berkegiatan, kita selalu mempunyai, kami selalu mempunyai suatu target. Target ini bergulir juga setiap periode kita mendapatkan sesuatu achievement buat komunitas mereka yang tinggal di pedalaman. Dan sampai pada akhirnya tahun 2023 mendapatkan Good Design Award atau JIMAC dari Jepang. Demikian mungkin lanjut Anissa. Di dalam kegiatan saya nggak sendiri. Saya memang membutuhkan teman, membutuhkan tim. Dengan Warlami, Warlami adalah satu perkumpulan legalitas yang tadi sudah disebutkan oleh Gaby. Di dalamnya itu terdiri dari para perajin, komunitas. Semua komunitas yang kita udah sentuh melakukan satu aktivitas, dia otomatis menjadi keluarga kita. Pembuat dari pewarnaan alam, para pegiat, akademisi, desainer, dan lain-lain maupun pemerhati. Kita mempunyai visi dan misi untuk menggunakan warna alam, warisan budaya, dan mengembangkannya. Sebetulnya landasan dari kegiatan Warlami adalah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 yang tahun 2014 yang kemudian diperbaiki tahun 2017. Dan Rumah Rakuji adalah sebetulnya akhirnya juga mempunyai legalitas sebagai NGO yang berfokus kepada Kria Indonesia. Tidak hanya di Kalimantan Timur sebenarnya atau Kalimantan Barat, tentu hal-hal yang berkaitan dengan program Warlami itu pasti saya membuka diri untuk melanjutkan. Next, Anissa. Ini saya berbagi peta wastra Indonesia. Seperti kita lihat kekayaan persebaran wastra kita hampir di seluruh wilayah kita mempunyai wastra dengan berbagai jenis. Jadi kalau saya sampaikan di sini jenis wastra Indonesia, kain wastra adalah sebetulnya yang disebutkan wastra adalah kain tradisional, kain yang dibuat berdasarkan warisan budaya dari nenek moyang kita. Dan dapat dikelompokkan secara garis besar tenun dan batik.
tenun dapat digolongkan menjadi beberapa tipe tenun ikat maupun tenun non ikat. Tenun ikat itu ada tenun ikat lungsi. Tenun ikat lungsi itu kebanyakan di daerah Kalimantan, NTT. Ikat pakan itu biasanya di Sumatera Selatan, di Bali. Ada ikat ganda, satu-satunya di Indonesia yang mempunyai ikat ganda di desa apa Tenganan, Bali. Sedunia itu yang memiliki tenun ikat hanya tiga, yaitu India, Indonesia, dan Jepang. Dan kita sangat mengagumi tenun ikat Indonesia karena motifnya rumit sekali. Kalau tenun ikat Jepang tidak rumit, tetapi juga merupakan sesuatu pengembangan kreativitas. Yang non ikat bisa batik, kain tenun songket, tenun sungkit, tenun piles, sidan. Nah, ini Buna maupun sotis. Jadi banyak sekali jenis-jenisnya dan itu setiap jenis dari kain non ikat itu sebetulnya ada uh, uh, ada branchnya lagi. Jadinya yang disebut misalnya Buna itu jenisnya macam-macam lagi, tergantung daerahnya. Luar biasa sekali kekayaan budaya kita. Oke, next. Nah, uh, yang menjadi masalah untuk yang dihadapi oleh warna alam. Kenapa saya memakai pewarnaan alam? Ingin memajukan pewarnaan alam tadi sudah disebutkan sama Gaby bahwa ini mempunyai tujuan-tujuan adalah pelestarian dari warisan budaya nenek moyang kita. Kain-kain kita zaman dulu itu dimiliki oleh museum-museum di seluruh dunia, itu semua memakai warna alam, hampir semuanya. Adapun bila tidak memakai warna alam, kain-kain itu adalah masih benang-benang yang berkualitas. Benang pabrik yang berkualitas. Jadi itu kita sangat bangga sekali. Namun pada tahun 2000-an itu memang kita bermasalah sekali karena eh, sebetulnya dimulainya dari abad ke-19. Pada saat VOC masuk ke Indonesia, mereka udah memulai membawa bahan pewarnaan sintetis, menukar dengan rempah-rempah dan seterusnya, dan akhirnya juga ada penjualan benang-benang berwarna yang luntur sekali, yang kualitasnya rendah oleh karena masalah kemiskinan, di mana sebenarnya pejuang budaya kita itu tinggalnya memang jauh di pedalaman, mereka menghadapi satu situasi kemiskinan karena memang nggak bisa mengikuti derap perekonomian yang ada di perkotaan, sehingga mereka mau membeli di pasar-pasar yang juga nggak tahu bagaimana kenapa kok benang-benang berkualitas rendah sampai di pasar-pasar itu, sehingga kain-kain kita itu kalau dipakai, dibeli itu jangan heran kalau bisa luntur dan itu akan kain yang begitu cantik dibuat dengan begitu rumit akhirnya eh, mempunyai nilai yang sangat rendah. Oke, next. Eh, yang saya lakukan itu salah satunya adalah pembinaan dalam pelestarian wastra Nusantara. Nah, di dalam ini pada saat ini eh, terdapat hampir dari 150 desa di Indonesia di dalam 20 kabupaten. Seperti di Kalimantan, satu desa aja mempunyai beberapa dusun. Jadi kita juga sudah mengerjakan banyak dusun. Seperti yang kita lihat di sini, itu gambaran aktivitas lapangan kita dalam pembinaan pelestarian wasra Nusantara. Next. Uh, Tentu di dalam kegiatan di setiap wilayah, kita akan membangun wilayah itu. Kita harus mempunyai sesuatu model kegiatan atau platform kegiatan. Nah, ini hanya salah satu contoh aja bahwa kita mempunyai 9 step kegiatan yang kira-kira dilakukan dalam waktu 90 hari. Dari mulai mapping, terus hasilnya dari mapping, kita melakukan workshop, kita memberikan penugasan, terus kita beri waktu kepada mereka untuk membuat tugas, terus kita kembali lagi untuk mereview, kita melakukan lagi mendapat penugasan kembali, kita review kembali, sampai kita menghasilkan sesuatu karya-karya dari mereka, satu proses ini yang tentu kita expose dalam bentuk pameran. Dan inilah yang kita harus pertanggungjawabkan kepada para pendukung atau sponsor. Okay, next. Um,
di dalam melakukan kegiatan yang paling utama adalah sesuai dengan undang-undang kebudayaan kita membangun ekosistem budaya. Pewarnaan alam itu adalah salah satu ekosistem di dalam ekosistem budaya. Ekosistem pewarnaan alam merupakan teknik tradisional. Dan di dalam pewarnaan alam sendiri, bidang-bidang yang ikut membangun ekosistem ini adalah hal-hal inovasi, market, land, kerajinan itu sendiri, tradisi yang ada di wilayahnya, terus juga kebijakan yang ada di wilayahnya juga ekosistem ini tergantung kepada gerakan inovasi dan pengembangannya dan juga tentu uh, pasarnya. Mungkin next. Uh, Pemberdayaan Warlami, ya Rumah Rakuji sangat mendukung yang dilakukan oleh Warlami. Jadi kita mempunyai tujuan, kita mempunyai strategi, kita mempunyai prinsip-prinsip, kita mempunyai program. Jadi kita tidak hanya sekedar menerima order project, karena kalau kita berpikir project, maka kita akan lari dari konteks visi misi kita. Jadi di sini juga ingin saya sampaikan bahwa Warlami juga sudah dipercaya oleh Kemenaker untuk melakukan standarisasi standar kompetensi khusus untuk pengelola pewarnaan alam di setiap wilayah. Karena kita tahu setiap wilayah kita itu mempunyai kekayaan sumber daya alam yang mungkin agak sedikit berbeda dan kondisi teknik yang berbeda, kondisi kearifan lokal yang berbeda. Itulah yang kita lakukan dan kita harapkan ada pengelola-pengelola warlami di setiap wilayah yang akan terus apa, melakukan konservasi dan pengembangan dari pewarnaan alam untuk kerajinan khususnya kain-kain. Next. Nah, kita langsung Kalimantan Barat. Yang tadi itu saya lakukan untuk banyak daerah seperti yang tadi disebutkan Gaby. Ini Kalimantan Barat. Kita lihat Kapuas Hulu. Saya itu banyak berkegiatan di Kapuas Hulu. Jadi saya turun di Pontianak. Dari Pontianak itu saya harus naik pesawat ke Putus Sibau. Di Putus Sibau ini itu sebenarnya ibu kota kabupaten. Tempat komunitas dari pejuang budaya ini komunitas penenun ini itu kita harus pergi ke uh, tingkat kecamatan yang ada desa. Di desa itu ada dusun-dusun. Uh, itu antara lain ke Danau Sentarum, di Taman Nasional Betung Kehirun, Danau Sentarum. Dan itu lumayan jauh. Jadi kalau kita dari Pontianak ke Putih Sebo itu naik mobil 12 jam, kalau naik pesawat cuma 1 jam. Tapi kita harus naik mobil dan naik perahu. Oke, next. Uh, saya ingin memperkenalkan inilah kerajinan Dayak Iban. Sebetulnya Kalimantan, saya ingin memfokuskan di sini Kalimantan Barat. Memang yang saya tangani kebetulan hanya Kapuas Hulu. Kenapa Kapuas Hulu? Karena di Kabupaten Sintang yang juga ada kain-kainnya, tapi kainnya juga agak sedikit berbeda. Juga masih di sana sudah ada kayak apa promotornya ya di situ Yayasan Kobus atau apa Jack Masons. Saya lihat kalau kabupaten yang lain, memang kita harus fokus menangani karena ini bukan sesuatu yang harus ditangani dalam waktu sebentar. Di daerah daerah Kapuas Hulu ini ada 4 jenis tenun. Yang pertama adalah tenun pileh, tenun sungkit, tenun ikat, dan tenun sidan. Dan memang nama-nama tenun ini ada tidak ada di seluruh Indonesia, adanya ya cuma di Kapuas Hulu. Memang di dalam tekniknya itu kita akan lihat agak ada kemiripan, tetapi tetap berbeda keunikannya. Dan kita lihat untuk kita mengenal lebih jauh. Jadi di sini next, Anissa, tenun pilah. Nah, ini tenun pilah adalah tenun yang paling terumit. Nah, di sini kita lihat uh, ada benang pakan tambahan yang sedikit diberi rongga uh, apa yang membentuk motif-motif tersebut. Kalau dibaliknya kita lihat memang rongga-rongganya lebih besar. Ini yang paling rumit. Bila mana seorang penenun bisa membuat teknik ini, itu memang luar biasa. Saya rasa meskipun mereka tidak sekolah, tapi mereka bisa melakukan ini uh, uh,
sudah sangat luas. Itu kekaguman saya nggak pernah selesai sampai sekarang. Oke, next. Saya nggak akan bicara terlalu detail di sini. Next, Anissa. Nah, di sini eh, berbagai contoh aja dari yang namanya tenun pileh yang paling rumit di Dayak Iban di Kapuas Hulu, yang tidak dimiliki oleh eh, Sintang, tenun Sintang, ataupun di daerah lain di Kalimantan ataupun di seluruh Indonesia. Motifnya eh, selalu menggambarkan flora fauna yang mempunyai simbol-simbol tertentu dalam kehidupannya. Next, ini adalah kemudian tenun sungkit. Anissa, tenun sungkit, dia agak berbeda sekali seperti kita embroidery ya, seperti kita membuat sulam, tapi bukan sulam di atas kain, tetapi sulam di atas benang tenun, di atas benang lungsi. Dengan kita membungkus benang lungsi dan benang pakan sehingga dia membentuk motif. Dia luar biasa sekali, juga hampir sama sulitnya dengan tenun pileh ini. Seluruh Indonesia nggak ada, hanya ada di sini. Di Malaysia pun ada, tapi dia belum ada warna alam. Tapi kita sudah punya warna alam. Oke, next. Ini adalah tenun ikat. Oh ya, ini beberapa contoh tenun sungkit. Jadi kalau teman-teman ada yang berminat ingin tenun sungkit, ya mari bersama-sama saya ikut gitu. Nanti pasti mereka membuat produk. Nanti saya akan tunjukkan kalau tertarik bisa diambil, bisa diadopsi. Luar biasa sekali cantiknya ya. Ini semua adalah karya-karya mereka yang sudah kami lakukan. Dan ini saya nggak akan menunjukkan yang warna sintetis lagi, tetapi ini adalah suatu progres yang barangkali makin lama makin baik. Oke, next. Kemudian adalah tenun ikat. Ikat. Tenun ikat itu sebetulnya bukan hanya milik Indonesia, seperti juga berbagai jenis teknik tenun yang lain. Di setiap negara mereka punya keunikan. Tenun ikat itu sangat penting karena dimiliki oleh hampir banyak sekali negara di dunia ini. Makanya Dewan Kerajinan Dunia World Craft Council setiap tahun mengadakan World Ikat Textile Symposium. Dan saya selalu datang. Dan saya selalu ikut berkontribusi untuk memberikan paparan kemajuan dari tenun ikat kita karena kita punya banyak tenun ikat di seluruh Indonesia dengan beragam motif-motifnya dan juga cara memprosesnya yang barang sertifikat tapi luar biasa. Oke, Anissa, next contoh-contoh tenun ikat. Nah, tadi yang disebut tenun ikat adalah membuat motifnya itu dengan cara mengikat benang lungsi sebelum dicelup. Jadi bukan benangnya dicelup dulu, tetapi sebelum dicelup dibuat motif. Nah, habis itu dicelup. Nanti yang diikat itu dia nggak kena motif sehingga nggak kena warna. Jadi dia membentuk motif. Kalau dia dua warna berarti ada buka tutup ikatannya. Jadi luar biasa kan? Nah, kita bisa bayangkan dengan begitu rumitnya motif itu, bagaimana kita bisa mengikat dan bisa membuat motif seperti itu. Itu bukan dilukis, itu diikat. Oke, next. Ini tenun sidan. Tenun sidan itu yang paling sederhana. Banyak dimiliki kalau di NTT agak mirip-mirip dengan teknik sotis gitu ya. Ini kalau pemula penenun dia akan mulainya dengan ini. Berbagai tenun sidan. Next, Nisa. Ini berbagai tenun sidan sudah pakai pewarnaan alam. Oke, next. Next, Anissa. Oke. Oh, aku ini judulnya apa ya? Oke, beberapa permasalahan yang ditemukan kerajinan Dayak Iban. Ya, sebetulnya waktu kita datang tahun 2010 ya saya mulai datang ke sana. Itu memang pejuang budaya itu tinggalnya mereka di pedalaman. Nggak ada yang di kota, di tingkat kabupaten itu mereka belum piawai. Yang piawai itu mereka tinggal di pedalaman. Sehingga mereka itu eh, aksesnya sangat terbatas ya, juga dalam komunikasi. Eh, Mereka itu ya pada saat kita datang kasihan sekali kondisinya. Mereka memakai sesuatu yang sintetis, luntur, sehingga kualitasnya eh, jatuh sekali. Dan mereka juga karena nggak pernah memakai bahan pewarnaan alam, sehingga mereka juga sudah lupa warisan budaya bagaimana memproses pewarnaan alam.
dan sehingga kualitas produknya kurang bisa bersaing dengan wasta dari daerah yang lain yang sudah terkenal seperti batik, tenun ikat Sumba atau songket yang mudah di apa yang mudah dicapai penenunnya ya, komunitas penenunnya. Oke, next. Itulah makanya kenapa saya sangat tertarik ke dalam pedalaman ini. Uh, itu adalah sesuatu buat saya adalah saya bisa melakukan sesuatu yang saya rasa ini bermanfaat untuk mereka dan buat diri saya merasa juga ini sesuatu yang saya bisa sumbangkan baik untuk negara maupun dalam ibadah saya. Jadi saya melakukan pembinaan workshop, jadi saya juga melakukan pemahaman budaya lokal. Kita juga melakukan inovasi dan juga pengembangan. Dan kita juga mengkonektivitaskan mereka dengan dunia di luar dari lingkungannya mereka. Dan alhamdulillah banyak sekali kemajuannya. Nanti kita akan lihat apa saja exposure-nya. Nggak mudah memang kita bergaul dengan komunitas di pedalaman. Kita perlu kesabaran, kita perlu tekad. Namun dalam masa perjalanan aktivitas itu saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran kehidupan. Next, Anissa. Inilah yang salah satunya yang saya sampaikan, kita harus selalu cheerful. Kita nginep juga di dalam rumah panjang mereka. Malamnya kita aktivitas, kita buka kain, kita ngobrol mengenai sesuatu yang dibuat, mengenai proporsi, sesuatu yang dengan bahasa layman atau bahasa yang seadanya ya, karena mereka tuh banyak juga yang nggak bisa baca tulis, mereka nggak tahu lahirnya umurnya berapa, itu bisa loh pada saat seperti sekarang masih ada yang begitu. Jadi perjalanan ke sana banyak sekali yang saya harus tempuh, tadi memakai speedboat kalau lagi banjir, kalau lagi nggak banjir saya harus memakai longboat yang biasanya bisa 2 jam bisa menjadi 5 jam gitu. Dan kita lihat kita beraktivitas bersama bagaimana memproses pewarnaan alam yang sebetulnya itu bukan sesuatu yang sulit. Oke, next. Ini adalah exposure dari tenun-tenun Liban itu, ya alhamdulillah dipercaya oleh Bank Indonesia. Setiap kali pameran prestigius dari Bank Indonesia kita selalu dilibatkan. Namun saya hanya mendapatkan porsi untuk Kalimantan Barat, untuk Liban khususnya. Ya itu aja saya sudah terima kasih. Dan Bank Indonesia juga tahu bahwa tidak hanya kain-kain, tapi kita juga mengembangkan serat alamnya. Nanti saya akan sedikit menjelaskan seperti yang dipegang itu, yang disebut adalah serat alam dari daun beban atau Donax carniformis yang sudah mendapatkan penghargaan dari Dewan Kerajinan Dunia dan juga dari CIMAK Jepang. Kita lihat Gubernur Bank Indonesia memakai tenun sidan, karena kalau tenun sungkit atau tenun pileh dijadiin baju sayang toh ya, itu harus menjadi kelas koleksi. Kalau sidan oke. Gitulah kira-kira. Oke, next. Nah ini contoh-contoh sertifikat Award of Excellence for Handicraft untuk kain maupun untuk serat alam. Jadi ini yang namanya file bag atau laptop bag atau clutch, ini tuh awalnya komunitas ini hanya bisa membuat tikar. Dan biasanya seperti Borneo Chic, mungkin pernah dengar ya, atau yang lain, mereka hanya beli placemat atau tikar, dipotong-potong, dipakai kulit, sehingga menjadi satu tas yang cantik sekali. Desainernya malah dari Perancis. Tapi komunitasnya nggak mendapatkan sesuatu gain, value dari pembuatan produk itu. Maka kita ajarin supaya the whole things mereka buat, sehingga seluruh yang mereka kerjakan value-nya naik dan harganya naik. Akibatnya apa? Ya mereka juga mendapatkan penghargaan dari Dewan Kerajinan Dunia. Ini luar biasa sekali halusnya. Kalau teman-teman mau lihat, nggak usah beli, bisa lihat di tempat saya. Saya juga bisa bawa kalau kita ada reuni, betapa halusnya. Dan ini disebut king plated. Oke, next. Ada. Sudah bisa.
juga sangat senang bisa mengikuti ritual nakar ini karena baru digali lagi setelah adanya program dari Warlami ini. Harapan saya terhadap tenun ikat, tenun pilin, tenun sidan, tenun sungkit itu nanti saya berharap tenunnya bisa menggunakan warna alam semua. Ingin menjadi petenun menggunakan warna alami ini sampai sukses. Oke. Kita terus ke Kalimantan Timur ya. Anissa. Nah, saya turun dari Jakarta terbang ke Balikpapan. Dari situ saya ke arah Barong Tongkok, turun di Kabupaten Kutai Barat di daerah eh, Kecamatan Jempang. Nah, di wilayahnya di Desa Tanjung Isui, kira-kira 10 sampai 12 jam naik mobil. Tapi pada saat sebelum tahun 2010 itu kita nggak bisa naik mobil, sulit, jalanannya jelek, kita harus lewat sungai, Sungai Mahakam, ya dari Samarinda. Oke, ini lokasinya ya. Next, Anissa. Oke, di di Kalimantan Timur di Tanjung Isui, Tanjung itu sudah mendapatkan GI, GI untuk ulap doyo. Di sini ulap berarti kain, doyo berarti serat dari daun doyo. Jadi maka ulap doyo berarti kain dari serat daun doyo. Di sini kita lihat prosesnya dari apa namanya daun yang semacam pandanus atau dia disebutnya Curculigo latifolia. Dia bukan pandan tapi sejenis pandanus. Dicelorot di air mengalir, terdapat seratnya dan dipelinting sendiri uh, dengan tanah menghasilkan buntal benang. Nah, di sini seorang nenek yang sudah meninggal, di sini namanya Nenek Pias, baru meninggal tahun lalu. Dia adalah juga seorang maestro dari tenun ulap doyo. Next. Kenapa? Nah, apa itu serat doyo? Ya, serat doyo itu um, sangat luar biasa sekali yang dipakai oleh nenek moyang mereka, Dayak Benuak yang tinggal di daerah Tanjung Isui untuk dibuat tenun seratnya. Mereka mempunyai serat ini mempunyai sifat higroskopis. Jadi kalau kita pakai itu keringetan itu mudah sekali terserap dan mudah kering sehingga nyaman dipakai meskipun dia agak kasar. Dan pohon doyo ini sangat berguna sekali, daunnya bisa menjadi tenun seratnya, buahnya bisa menjadi obat tradisional, dan dia kandungan berat seratnya juga bisa mencapai 70% dari berat daunnya itu sendiri. Dari setiap jenis ulap doyo di setiap daerah tentu memiliki karakteristik masing-masing, juga dimensinya juga spesifik. Nah, di ulap doyo di Tanjung Isu inilah yang satu-satunya dari seluruh Indonesia kain yang dibuat dari serat daun. Uh, Kalau serat nanas ya daun juga sih, tapi berbeda ya mungkin pengolahannya. Hmm, Oke, next. Uh, oh ya, tanaman ini bisa dibudidayakan sebenarnya. Namun penenun itu mereka mendapatkannya dari kebun dari secara liar ya, yang ada di dekat hutan. Oke, next. Uh, Kenapa ulap doyo? Karena ulap doyo itu tadi yang saya sampaikan, dia memang ada banyak sekali tumbuh di sekitar daerah hunian dari dusun-dusun penduduk ataupun di hutan Kalimantan. Dia diolah menjadi tekstil sejak zaman dahulu kala oleh perajin tradisional bahkan tanpa mesin sederhana. Dia sangat otentik, unik ulap doyo ini. Di dalam motifnya menggambarkan stilasi figuratif atau ragam hias yang geometris, abstrak, tidak stay life, juga pola-pola garis yang sangat padat ke arah lusi. Nanti kita akan lihat produk-produk tersebut dinilai ya, terutama kalau saya bawa ke luar negeri ya, apalagi ada ceritanya, storytellingnya tentang bagaimana
nenek moyang kita dari suku Dayak Benuak di Tanjung Isu ini uh, memakai untuk kehidupan keseharian maupun ritual dari kehidupannya. Oke, next. Ini uh, mungkin setelah ini teman-teman bisa tahu apa sih yang unik dari ulap doyo. Sebetulnya ulap doyo yang asli, yang tradisional, inilah yang disebut temanik. Lebih banyak temanik atau dot-dot ini, maka dia mempunyai nilai yang lebih tinggi karena dianggap ini sebagai motif diamond atau berlian. Dan yang dilakukan oleh penenun adalah dengan teknik mengikat sehingga lebih banyak pemaniknya, maka akan lebih rumit dalam pembuatannya, maka value dari tenun itu akan semakin tinggi. Oke, next. Ulap doyo itu buat saya sih, saya eksotis karena dia pakaian adat yang sampai sekarang masih dipakai dengan cara yang dibuat masih secara primitif. Namun memang kita melakukan satu pengembangan, mereka tetap memakai yang pakai cara primitif. Pengembangan itu adalah dengan tujuan untuk kita mendapatkan hilir yang lebih baik, hasil dari hilir yang lebih baik. Ulap doyo itu mempunyai masa depan serat alam yang menurut saya luar biasa karena dia memang betul-betul organik dan proses pembuatannya organik, pewarnaannya organik, dan dia bila dipadukan menjadi sesuatu fashion, dia akan menjadi sesuatu yang sangat menarik. Nanti kita akan lihat video fashionnya yang akhirnya memenangkan sampai uh, the most apa ya inovatif weaving. Nah itu kalau dia tidak unik dia tidak akan mungkin. Oke, next. Nah ini kita lihat yang kesehariannya dipakai untuk tariannya itu bawahannya ya, untuk upacara, untuk pernikahan, untuk pengobatan. Itu sudah merupakan bagian dari kehidupan Dayak Benuak di daerah Tanjung Isu. Dan makanya tidak heran menjadi rebutan di Kalimantan Timur. Siapa yang GI-nya Tenggarong pengen, Samarinda pengen, Barong Tongkok pengen, tapi akhirnya yang mendapat Tanjung Isu. Dan disitulah tempat saya berkegiatan karena memang asal usulnya dari situ. Jadi saya sangat mendukung komunitas tenun di sana. Oke, next. Nah, ini tadi motif-motifnya seperti yang saya sampaikan bahwa dia abstraksi dari flora fauna di daerahnya. Dia enggak kecuali udok ataupun di sini sih gambar yang seperti orang ini sebetulnya menggambarkan nenek moyang. Tapi mereka juga mengerti bahwa kalau mereka akan membuat ini untuk menjual ke daerah kota, mungkin akan lebih sulit lakunya karena banyak dari kita semua yang nggak biasa memakai profil dari nenek moyang mereka seperti gini. Oke, next. Apa ya permasalahan dari ulap doyo itu sendiri? Ya pada awalnya itu kenapa saya karena tahun 2020 ya ternyata dari 60 penenun yang pada saat itu ada itu yang bisa mengikat motif itu hanya 1-2 orang, mungkin 2-3 orang lah dari 60 itu. Jadi mereka itu sangat tergantung untuk membuat sebuah tenun kepada yang mengikat itu. Dan yang kedua akhirnya mereka yang tidak mau menunggu, mereka mengambil jalan pintas membuat motif itu dengan cara mencolet-coletnya di tenunnya. Dan itu sebetulnya akan akhirnya akan menjatuhkan pada saat tenun itu dijual ke tempat lain karena begitu dicuci dia akan blur, apalagi memakai pewarnaan one take ya. Sebetulnya pada zaman dahulu nenek moyang mereka memakai pewarnaan alam dan itu ada buktinya yang ada di museum di Jerman ataupun di Belanda. Bahkan di kita sudah tidak memiliki lagi tenun ulap doyo yang warna alam yang zaman dulu karena itu semua dimiliki di museum-museum di luar negeri. Selanjutnya
itulah yang membuat saya, kenapa saya datang ke sana untuk melakukan pembinaan, tidak hanya pewarnaan alam, tapi juga mengembalikan motif ikat yang harusnya ada. Karena saya sering mengikuti World Ikat Textile Symposium, pentingnya membuat motif ikat dengan benar. Masalah lain dari ulap doyo ini adalah keterbatasan bahan baku doyo, pohon doyo. Oleh karena kita tahu bahwa kebun sawit itu banyak merambah ke daerah pemukiman penduduk, ke hutan adat, ke hutan APL, sehingga doyo-doyo ini itu mereka nggak bisa, harus masih tanah yang masih bebas untuk tanaman liar doyo ini. Penenun-penenun ini harus jalan cukup jauh dari rumahnya, sehingga ya bahan bakunya ya menjadi nggak mudah ya. Ya mudah-mudahan dengan pemerintahan yang lalu ini sudah mulai sangat diperhatikan. Ya, mudah-mudahan akan jauh lebih baik. Dan kita perlu memikirkan juga kombinasi dari bagaimana membuat tenun ulap doyo ini, karena permintaan ulap doyo berkualitas lebih tinggi itu sangat banyak dibandingkan dengan suplainya. Oleh karenanya kita harus membuat satu strategi dicampur dengan benang lain sehingga menghasilkan sesuatu karya yang juga tetap ulap doyo. Next. Oke. Bagaimana proses pengembalian pewarnaan alam, sama juga seperti di Kalimantan Barat. Ya, kita membangun ekosistem di wilayah, membangun bagaimana kita menumbuhkan pohon-pohon, kita mengenal lagi kembali pohon-pohon, kita memperkenalkan proses-proses pewarnaan yang baik sehingga bisa bertahan warnanya. Dan di samping itu, kita juga melakukan peningkatan pembuatan motif ikat, sehingga sekarang hampir setiap penenun bisa membuat motif ikat sendiri. Itu merupakan sesuatu prestasi buat mereka. Oke, next. Ini salah satu contoh motif tradisional klasik. Ya, motif tradisional klasik ini tetap kita pertahankan untuk pelestarian. Namun, next, kita juga melakukan eksplorasi dari motif tradisional motif yang tadinya satu kain itu oke. Di dalam eksplorasi ini kita lihat di sini, saya bersama teman-teman yang juga dari ITB, dari seni rupa juga, bagaimana sih kita membuat satu proporsi dari tenun ikat motif yang abstraksi, nggak mudah. Jadi di sini ada garis vertikal, diagonal, yang ternyata mereka mempunyai, kalau setiap motif itu mempunyai limaran yang sama, garis-garis limaran yang sama, baik itu motif naga, motif timang, atau motif ikan, atau motif kupu, dan seterusnya. Ini ada satu bentuk bagaimana kita menganalisa supaya proporsi dari pembuatan motif ikatnya tuh nggak tiba-tiba jadi aneh gitu loh. Oke, next. Itu eksplorasi. Eksplorasi itu bukan hanya di motif ya, tetapi juga di dalam proses pembuatan tenun itu sendiri dari benang tenun. Awalnya ini yang kita lihat di atas, proses tradisional dari daun menjadi benang, semua memakai tangan sehingga menghasilkan ulap doya tradisional yang seperti kita lihat paling kanan. Nah, kita melakukan juga proses pengembangan dari seratnya ini, kita tidak langsung milin menjadi buntal benang, tapi kita bikin kapas dulu karena kita ingat bahwa dari kapas bisa menjadi benang. Jadi kita kapasin dulu. Untuk itu saya bersama teman juga mendapat bantuan membuat alat carding sederhana, karena kita tentu listrik di sana nggak mudah dan harus dilakukan, sehingga mereka juga tidak apa namanya, bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan mereka. Dan kita juga memperkenalkan alat pintal. Jadi tidak harus pintal itu dipilin-pilin di pahanya sehingga lecet-lecet. Mereka itu pahanya tadinya merah-merah semua karena mereka memang pintal benang dengan cara begitu, sehingga menghasilkan benang pintal dengan cara pengapasan dan tentu juga dengan proses pewarnaan alam juga. Dan ini menghasilkan ulap doyo, kita sebutnya sebagai ulap doyo kontemporer. Oke, next. Nah, ini teman-teman, ini saya memperkenalkan di sini ulap doya tradisional itu memakai alat tenun gedok, seperti juga tenun Dayak Iban di Kalbar itu memakai alat tenun gedok ya. Nah,
tahun 2012 sudah mendapatkan Award of Excellence dari UNESCO. Nah, ini bentuknya ulat doyo tradisional. Next, ini bentuk-bentuk motif yang lain. Nah, ini juga ulat doyo tradisional yang kalau menjadi bagian dari interior itu sangat-sangat eksotis. Oke, next. Karena tidak akan mungkin ada yang sama. Oke, di sini juga tradisional. Next. Nah, ini beberapa motif tradisional dengan pewarnaan alam tadi. Nah, ini yang kontemporer kita memakai ATBM. Jadi saya memang memperkenalkan memakai alat ATBM juga untuk membuat kain yang bisa dipakai untuk fashion. Untuk fashion supaya dia lebih lentur, kita kombinasikan dengan berbagai jenis benang yang lain. Dan ini sudah saya mendapatkan penghargaan dari World Craft Council untuk contemporary ulat doyo. Dan ini seperti kita lihat, ini kan yang sebelah kanan itu udah lain features dari kainnya itu sendiri. Oke, next. Next. Nah, ini bisa mendapatkan kain ulat doyo yang bergulung-gulung ini. Ini bisa menjadi suatu komoditi yang baik di hilirnya. Dan ini oleh karenanya juga saya bersama teman-teman juga mempromosikan ini dalam bentuk ready to wear sebagai percontohan. Next. Ulat doyo ini untuk penenun yang tidak bisa membuat motif, mereka membuat polos. Polos ini dikirim ke saya membuat batik di atas tenun serat ulat. Dan ini batiknya luar biasa. Dan ini harganya bisa bersaing dengan aslinya motif ikat. Makanya saya nggak mau terlalu mempromosikan karena orang kita yang membeli itu lebih kenal batik daripada motif-motif aslinya. Jadi saya nggak mau motif doyo batik itu lebih menonjol daripada motif asli, motif ikatnya itu sendiri. Karena saya ingin mengangkat komunitasnya, bukan komunitas batik. Bukannya saya nggak senang dengan batik, tapi ya tetap harus balance lah. Yang aslinya harus kita angkat lebih baik. Next. Ya, ini contoh-contoh motif batik ulat doyo. Ya, di dalam pengembangan tenun serat alam ini kita untuk mengangkat komunitasnya memang berpikir harus keras karena persaingan yang luar biasa. Jadi persaingan itu kita harus juga punya strategi sehingga kita memakai baik dalam desain fashionnya maupun kita memakai kombinasi dengan berbagai jenis benang di dalam desain. Ya, tentu bukan hal yang sederhana, tetapi kita juga memberikan wawasan ini kepada komunitas itu sendiri dan kita berkolaborasi. Emang ini sekarang zamannya kolaborasi dan kita memang penting sekali berkolaborasi untuk mengangkat mereka. Oke, next. Untuk mengekspos semua karya-karya perajin perdalaman ini, jadi saya juga harus bekerja sama dengan tim Rumah Rakuji, antara lain Anissa yang ada di sini, yang generasi Z, untuk memikirkan bagaimana supaya dia bisa diterima oleh generasi muda. Jadi saya juga mengekspos itu, alhamdulillah di Sarinah Mall, di Lakon, di Sentral, Grand Indonesia, dan juga terakhir di Pendopo. Selain itu juga di di medsos. Kita juga sangat kontribusi sangat berminat berkontribusi untuk mengikuti pameran yang prestigius di Indonesia seperti Inakraf, Adiwastra, Ikra. Apa aja saya lakukan untuk bisa mempromosikan karya-karya dari mereka. Oke, next. Nah, ini salah satu contoh bagaimana ulat doyo di mata dunia. Jadi sudah mengikuti juga fashion show di Thailand. Dan saya juga bekerjasama dengan desainer-desainer muda, antara lain seperti MIT. Oke, next. Ini juga beberapa desainer. Kadang-kadang saya harus menjadi desainer untuk satu momen fashion show yang saya nggak sempat bekerja sama dengan fashion designer. Sampai suami saya bilang, kamu ini sebetulnya kamu ngurusin pembinaan apa mau jadi fashion designer? Oh enggak, cuma momen ini aja, gitu aja.
Oke. Ini kebetulan ini di Malaysia. Ini kebetulan Tenun Fashion Week yang kita mendapatkan award dari the most innovative weaving. Oke, next. Oke, mungkin itu sedikit kesimpulan dari penjelasan saya. Nanti silahkan kalau ingin bertanya. Menurut saya adalah wasta Indonesia itu terutama di wilayah Kalbar dan Kaltim ini perlu dipromosikan karena unik dan juga karena kearifan lokalnya yang mendalam. Penerapan pewarna alami ini harus terus dijaga juga untuk menjaga ekonomi sirkular, pelestarian lingkungan dan produk ramah lingkungan untuk go global. Inovasi dan eksplorasi harus terus dijalankan agar tetap eksis dalam bisnis berkelanjutan. Memperluas bentuk fashion siap pakai atau ready to wear sangat diperlukan untuk memenuhi permintaan pasar global dan juga untuk produksi yang terarah. Kolaborasi baik lokal maupun internasional akan bermanfaat bagi komunitas Kalbar dan Kaltim. Mungkin sedikit aja penyampaian saya ini pengalaman. Setelah ini saya boleh ya share satu video lagi mengenai Ulap Doyo ini. Ulap Doyo Fashion, the pride and product of Indonesia. Hidden in the deep hinterland of Borneo, cradled by Dayak Benua culture, Rumah Rakuji is resurrecting Ulap Doyo, the original textile developed decades ago from natural fiber of Curculigo latifolia into fashionable wear. Now, Emithi, the Indonesian famous designer of Ulap Doyo fashion, is knocking the doors of Spring and Summer Fashion World 2022 with its natural fiber and natural dye spreading fresh, natural look to the fashion industry.